先很对不起，让大家等了很久。不是我故意迟到，是飞机迟到了。Jadi pertama tentu mohon maaf karena telah sampai membuat umat Buddha Wihara Banten ini lama menunggu. Bukan bantainya jam karet, ya, tapi pesawatnya. Tadi sebelum jam 7 sudah mau terbang, tapi antri pesawat lagi, jadi telat. Saudara, sebelumnya tentu salam dari saya. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Jadi mari kita bersikap anjali, ikuti yang saya baca. Namo Bensi Sijia Moni Fo. Namo 消灾延寿药师佛。Namo 极乐世界阿弥陀佛。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来真实义。大家阿弥陀佛。Saya sih biasa ceramah lebih suka pakai bahasa Mandarin karena tinggal di Batam itu biasa pakai bahasa Mandarin atau bahasa Teochew. Jika Teochew nang loh, Teochew nang lah, tak kakinan pasti bosankan. Nah, Teochew dalam Buddhis mau panan. Sudah. Kata pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak apa? Kenali loh Pak. Salah. Tidak kenal maka tidak salah. Tidak kenal maka tidak kenal. Emang kalau udah dikenal mau disayang? Nah itu. Jadi ya kalau misalnya Anda belum pernah kenal saya, ketemu di airport ya cuek aja. Baik, tak kenal maka tak kenal. Bukan tak kenal maka tak sayang. Nah sebelumnya mungkin saudara-saudara atau ibu-ibu Romo Pandita di sini sudah pernah melihat diri saya, baik itu di TV Taiwan, baik itu mungkin saat Suko meninggal. Bahkan panitia di sini cukup takut sama saya, ya, karena bantainya kelihatannya serem. Kenapa? Alisnya tebal. Tapi kalau sudah kenal dengan saya mungkin ya lain. Yang jelas di Lampung ini kesan pertama begitu mengerikan. Ya lah. Kenapa? Karena waktu itu Suko meninggal dan yang mengurus memang saya ditugaskan untuk mengurus semua ini. Ya maklum kondisi pekerjaan yang begitu banyak, kalau kita tidak tegas kacau. Ya, memang suatu keadaan atau kondisi kita itu harus bisa menyesuaikan. Ya, seperti Anda mendengar ceramah saya malam ini. Saya mungkin saja cerita ketawa, ya, karena itulah metode yang biasa saya sampaikan. Dan mungkin saudara juga sudah tahu di sini namanya sudah ditulis cukup jelas Bante Nekama. Nekama itu artinya pelepasan. Cuma se-nya ini kalau se-nya ini $10. 10 块的哦。Se-nya saya itu 两横，一横下来，下面一个口，蛇身的蛇，ya. Jadi mungkin bisa baca lah. Saya yakin apalagi yang duduk di sini ibu-ibu
tua yang dulunya pernah mendapatkan pelajaran Mandarin. Ya, jadi 学生的学，慈悲喜舍的舍，ya，舍身的舍。Ya, tentu Anda setelah mengenal nama, nama itu adalah satu kekosongan. Nama itu adalah pinjam, biar gampang dipakai. Kalau enggak kan tahu bantainya bantai apa? Bantai si A, bantai si B, atau bantai si C. Jadi nama itu sendiri merupakan satu kekosongan. Karena itu hanya kita pakai untuk sementara. Ya, 名本身就是假象，就是无我。学佛的人有我就会着相，你着相就会入魔。Belajar dari agama Buddha, kalau sudah terikat dengan adanya aku, maka seseorang itu akan gampang terikat. Begitu terikat, maka orang itu akan lari dari aliran Buddha, dari jalurnya Buddhisme. Saya melihat umat-umat di sini cukup ramai dan cukup semangat, dan tentunya malam ini Anda tuh harus siap. Siap apa? Siap untuk pulang agak malam. Kenapa? Kasihan kan kalau saya datang naik pesawat PP dari Lampung, bayarnya mahal, datang ceramah cuma setengah jam, nanti ada umat protes. Bantai bayari mahal-mahal, tiket masa datang cuma setengah jam. Saya disuruh ceramah 3 jam, is okay. Nah, kenapa? Kalau saya di Taiwan, itu bisa disuruh ceramah 8 jam satu hari. Ya, jadi ibaratnya ini kerongkongan tenggorokannya ini sudah jalan tol. Ya. Nah, tentunya saudara, perkenalan hari ini, pertemuan hari ini, saya tentu mengajak saudara untuk terutama kita sebagai umat Buddha dulu, apa yang perlu kita lakukan? Karena saya yakin banyak sekali umat Buddha itu selalu mengaku saya itu agama Buddha. 我是佛教徒，但是呢，佛是什么？不知道。法是什么？不知道。身是什么？不知道。Hanya mengaku Buddhisme. Saya agama Buddha. Tapi Buddha itu apa? Dharma apa? Sangha apa? Nah, mengerti. Ibaratnya hanya ngaku-ngaku. Kalau Anda mungkin pernah disertakan VCD saya yang berbahasa Indonesia, saya sudah sering menyinggung umat Buddha itu banyak kategorinya. Ada kategori memang umat KTP yang hanya mengaku, oh saya agama Buddha. Tapi agama Buddha itu sendiri apa dia nggak ngerti. Dan ada sejenis orang memang agama Buddha seperti ibaratnya asuransi. Ya, kenapa saya katakan agama Buddha dianggap sebagai suatu perusahaan asuransi? Karena di saat kalau dia sakit, istrinya atau suaminya sudah sakit, dia dengar, oh wihara Banten ini katanya kuantongnya itu cukup link, datanglah dia ke wihara sini, beli 3 buah apel, persembahan ke kuantong. Pertama dia memohon kuantong, suami saya agar cepat sembuh. Yang kedua, kuantong minta tolong biar anak saya dapat suami yang cukup saya, cukup kaya, cukup punya kondominium, cukup punya mobil Mercy. Yang ketiga, kuantong tolong biar bisnis saya lancar-lancar terus. Sekarang balik saya bertanya, kalau Anda sekarang yang jadi kuantong, berani nggak makan apel itu? Aku nggak berani. Kenapa? 3 apel yang dikasih itu harus mengabulkan 3 permintaan. Bener nggak? Jadi ibaratnya itu seolah-olah dianggap seperti perusahaan asuransi, memberi mengharapkan. Ya, makanya umat Buddha di saat mau berdana
itu tidak, jangan di dalam hati Anda itu mengharapkan ini, mengharapkan itu. Maka karma baik yang kita dapatkan itu sangat kecil. 当你在布施的时候呢，你心里面不可以有所求的心。你一有所求的心，你的功德就很少的功德。哦，这边有福建人嘛哦，你若布施的时阵，心爱无输掉，无执着的心，爱无所求的心啊，所以咱安尼的布施出来的功德就大啊，福建啊。Ya makanya tergantung mau pakai bahasa apa. Mau Hokkien, ya saya orang Hokkien. Mau Teochew boleh juga, tinggal di Batam bahasa Teochew. Ya, mau bahasa Mandarin lebih senang saya. Ya, jadi memang selama ini banyak sekali kategori umat Buddha. Karena umat Buddha itu sendiri majemuk. Ada lagi umat Buddha kalau kenal wiharanya saat setelah meninggal. Papa mamanya meninggal dia baru tahu wihara. Kenapa? Mau mengundang wihara, mau ayam diundang pergi liangkeng. Kenapa? Liangkengnya itu kadang-kadang bukan bertujuan untuk menolong ibunya atau papanya yang meninggal. Tapi liangkengnya ini tujuannya biar kelihatan ramai banget. Karena orang tetangga juga waktu papanya meninggal panggil liangkeng kelihatannya kok ramai ya. Kalau liangkeng hanya untuk ramai, panggil aja saikong. Ya, pakai tiup-tiup gitu lagi ya. Nih kalau kita liangkeng, kalau kita mau mengundang orang wihara liangkeng, itu tujuannya untuk ramai-ramai, mendingan nggak usah. Ibaratnya hari ini Anda liangkeng ke sini. Sekarang saya bertanya, Anda liangkeng itu untuk apa? Biar Buddha dengar? Kasih Buddha dengar? Benar? Siapa? Tunjuk tangan. Liangkeng biar kasih Buddha dengar. Benar? 对哦，我们诵经歌要念给释迦牟尼佛听，对吗？啊？对的举手，不对的举手。不举手的啊，不管我的事。Jadi banyak sekali ibu-ibu, orang tua yang memiliki satu pengertian datang ke wihara baca liangkeng itu biar walinya dengar, biar Sucia Monifonya dengar. Saya bilang itu sutra Sucia Monifo yang ngomong, yang ceramah. Kalau nunggu kita bacain, pelan lah. Kapan dia belum? Banyak ya. Apalagi ada sejenis orang tua yang mengatakan, suhu, aku datang ke wihara harus cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena Buddha di rumahku belum sembahyang. Nah, terus saya bertanya, Buddha di wihara sama Buddha di rumahmu bedanya apa? Bener gak? Pasti sampai hari ini ada juga umat Buddha yang sampai hari ini masih berpikir demikian. Di到今天为止也有这种的信徒。啊，师父，我家里的佛还没有拜呢，我要赶快回去拜。我说你来寺庙拜佛也是佛，你家里也是佛，难道有分别吗？真糟糕。Makanya umat Buddha itu harus banyak mendengarkan dharma. Jangan datang ke wihara, jadi teng ulah, teng ulah. Begitu ditanya orang, liangkeng itu artinya apa? 如是我闻，一时佛在舍卫国，其数几孤独也，以大比丘身。Siapa yang bisa menjelaskan? Apa artinya? 如是我闻 coba, guru Mandarin coba jelaskan ke saya. Artinya apa? Itu 如是我闻 hanya satu kata, itu memiliki satu makna yang sangat dalam sekali. Dalam sekali. 如是我闻 gampang cerita bahasa Indonesia demikian yang ku dengar，我阿难亲自听佛陀这么说的。为什么有这句如是我闻？因为释迦牟尼佛还没有入涅槃的时候，阿难
阿难达问释迦牟尼佛，以后释迦牟尼佛入涅槃的时候，经典的开头要如何用法？要用什么语言来表达？释迦牟尼佛说：“如是我闻4个字。” Makanya hanya satu kata rusul itu bisa dijelaskan setengah jam. Jadi kita hari ini datang ke wihara baca sutra, itu tujuannya apa? Mau mengerti isi sutra. Setelah kita mengerti isi sutra, kita baru mengerti, oh, Kuan Yin Pusa memimpin Sadama Pundalika itu dalamnya ceritanya, wah, cinta kasihnya awal Eswara menolong semua makhluk yang menderita. Sekarang saya bertanya, yang di rumah ibu-ibu, bapak-bapak yang sembahyang Kuan Yin, coba tunjuk tangan. Silakan, nggak usah malu. Tunjuk tangan. Yang sembahyang Kuan Yin di rumah. Ada altar, ada Kuan Yin. Ada altar sembahyang Kuan Yin. Nah, yang sembahyang Kuan Yin di rumah, yang masih bakar kimchua kertas sembahyang untuk Kuan Yin siapa? Nah, ayo nggak usah malu. Nggak ada lagi. Masih ada loh. Masih ada orang atau umat sembahyang Kuan Yin itu masih sembahyang single, sembahyang ayam. Masih ada. Padahal kalau kita melihat Kuan Yin Pusa, Serigatan Pusa, Avalokitesvara itu seorang maha bodhisattva. Kalau hanya sebulan, hanya 2 kali cekicakbo kita menunggu kita bakar kimchua untuk dia pakai, dia mah tidak duduk di sana kasih kita sembahyang hari ini. Benar nggak? Itu maha bodhisattva, tahusa, tidak perlu nunggu kita bakar kimchua. Apalagi kita kalau biasa di rumah kan sembahyang Kuan Yin, benar nggak? Nah, terus pasti memohon Kuan Yin Pusa, Tatsutape, Jiu Jiunan, Lingkan Kuan Sri Pusa. Nah, Kuan Yin Pusa, ampang wo, Jiu Jiu wo. Setiap hari kita taunya pasang yo memohon Kuan Yin Pusa, tolong saya, benar nggak? Padahal Kuan Sri Pusa artinya apa? Siapa tahu? Siapa yang bisa ngerti? Ayo jawab. Kuan Sri Pusa artinya apa? Kuan Shi Yin Pusa, Kuan Shi间的音声，去救众生，一切众生的苦难， mengamati suara penderitaan semua makhluk dan menolong membebaskan penderitaan semua makhluk hidup. Itu artinya Kuan Shi Yin Pusa. Hari ini kalau Anda di lampu merah kelihatan pengemis, orang lagi minta duit, kasih ceceng, Anda itulah Kuan Shi Yin Pusa. Sama. Anda berarti itulah saat itu Anda menjadi Kuan Yin Pusa. Kenapa? Melihat penderitaan makhluk lain, memberikan satu sedikit. Tapi ada umat Buddha yang memiliki satu pengertian, pandai. Itu ada grup yang mengkoordinasi, yang kasih. Benar nggak? Pasti ada umat Buddha yang bercerita demikian. Pasti ada umat Buddha yang sering mengatakan, pandai terima kasih. Itu ada grupnya yang mengontrol dia. Oke lah, sekarang saya tanya. Ada nggak ibu-ibu yang sekarang yang setiap hari mau turun ke jalan, saya 1 hari kasih goban. Mulai besok turun ke jalan lampu merah minta duit, nanti malamnya saya kasih goban. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Itu memang karmanya. Dia membayar utang. Kenapa dia bisa menjadi pengemis? Kehidupan lampau dia tidak berdana, sehingga kehidupan sekarang tidak ada cadangan karma baiknya. Dia harus mengemis. Kita hari ini bisa memberi 1.000 rupiah. 1.000 rupiah di Lampung ini bisa makan apa sih? Paha ayam mungkin nggak dapat 1.000 ya. Mungkin permen kalau di Batam, permen 3 biji itu 3 biji
3 butir 500 rupiah. 1000 itu hanya ceceng. 1000 itu hanya kurang. Yang benar tuh 1000 itu hanya ceceng bro. Seribu itu hanya bisa dapat 6 permen. Jadi kalau hari ini kita ngasih ceceng aja, itu nggak ada apa-apanya. Anggap aja itu, oh, itu kehidupan apa? Itu abang kita, itu papa mama saya. Makanya kalau kelihatan pengemis di lampu merah, buka itu, baca Amitabha 1 kali, ceceng, 2 kali noceng, 10 kali cepat kasih. Kenapa? Biar dia membaca nama Buddha, nama Amitabha, berarti ada karma baiknya, agar kehidupan yang akan datang tidak jadi pengemis. Berarti Anda setelah memberikan duit sudah berbuat baik. Setelah itu mengajarkan dia baca Amitabha, berdana lagi, mengajarkan dharma. Karma kita berlipat ganda loh. Makanya setiap hari itu banyak kesempatan untuk berbuat baik. Kalau Anda tinggal di Taiwan, tidak ada kesempatan ini. Kalau Anda tinggal di Singapura, tidak ada kesempatan ini. Indonesia itu ladang yang paling gampang untuk berbuat baik. Makanya kita jangan, wah itu jangan kasih bate. Itu ada grupnya yang koordinasi. Ya, jadi hari ini kita juga bisa jadi Kuan Yin Pusa, Kuan Sijian de Yin Shen, Kuan Zhong Shen de Ku de Yin Shen Er Qi, Jiu Zhong Shen, Gu Ming Kuan Si Yi. Ini ibu-ibu pasti tanya, bate itu sekolah apa ya? Saya itu tak sekolah Mandarin, sama sekali nggak sekolah. Karena rajin baca keng ini. Makanya ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak mau belajar Mandarin yang cepat, rajin-rajin baca keng. Itu seolah-olah kita itu memiliki satu berkah tersendiri yang tidak bisa kita ceritakan. Makanya kalau ditanya Mandarin kelas berapa? Kelas 0. Aku bisa batik, bisa ngomong. Ya kebetulan tahun 98 saya tinggal di Taiwan, lebih kurang hampir 2 tahun. Nah disitulah saya belajar sendiri, pakai komputer sendiri. Inilah namanya kalau kita sudah ada niat. Jungguo ren有一句话，世间无难事，只怕有心人。Pepatah Cina mengatakan dunia tidak ada hal yang rumit. Dikala seseorang itu memiliki niat, memiliki tekad, ya. Jadi kalau kita mau mengerti ajaran Mahayana, kalau kita tidak mengerti tulisan Chinese, itu sangat susah. 你如果要了解大乘的法门，你不懂得中文，那就麻烦了，很难有深入，很难。很难要深入，因为经典很深，所以刚才师父念无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，便解如来真实义。无上甚深微妙法， ajaran Dharma itu sangat dalam, sangat indah, dalam bagaikan lautan. 百千万劫难遭遇。 berpuluhan ribu kalpa itu susah menemukan, mendengarkan ajaran. Makanya Anda hari ini bisa duduk di wihara sini. Itu sudah berapa kalpa lamanya menumpuk melakukan kebajikan baru bisa duduk di sini. Kalau tidak, Anda jangan berharap bisa mendengarkan ajaran Buddha. 百千万劫难遭遇， berpuluhan ribu kalpa susah menemukan. 我今见闻得受持， hari ini aku telah mendengarkan ajaran para Buddha. 愿解如来真实义， semoga saya bisa memahami, mengerti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Sakyamuni Buddha dan bisa mencapai kebebasan terakhir. Siapa yang bikin ini? Wu Zetian. Wu
Zhe Tian yang bikin ini Kai Jingji, Baru tahu kan? seorang raja perempuan. Makanya jangan mandang rendah perempuan tuh. Nah, itulah saudara. Memang 中国人各有一句话，活到老，学到老。Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Orang yang tua jangan diceramain atau dikasih tahu menganggap, lu ini apa? Gua mau makan garam lebih banyak makan beras dari lu. Bener nggak? Pasti banyak umat Buddha yang memiliki sifat yang demikian. Padahal ajaran Buddha itu dalamnya luar biasa. Kalau kalian menganggap, wah saya sudah mengerti ajaran Buddha, itu omong kosong. Omong kosong. Karena Dharma itu dalam ajaran Buddha dikatakan,佛教里面有84000法门. Ada 84.000 ajaran. Ada berapa ajaran yang kita mengerti? Sangat minim. Jadi orang tua jangan menganggap, apalagi ada daerah-daerah tertentu yang menganggap saya ini umat zamannya Sukong loh. Bener gak? Kamu itu biku muda ngerti apa? Nah, kembali ke cerita tadi, umat Buddha bukan umat Buddha, tapi umat Gante. 不是佛教徒，但是师父徒。Bukan umat Buddha, tapi umat Bante. Kenapa saya berkata demikian? Kalau ada Bante yang datang, dia baru datang. Apalagi mengatakan, ini suhu gua, ini suhu lu. Saya bilang, mas suhu mah bukan suamimu, bukan suhu gua dan suhumu. Suhu mah milik semua orang. Suhu mah bukan kayak andilau yang kalian favorit-favoritkan. Apalagi saya dengar di Lampung ini dulu ya. Dulu itu di Lampung ini paling takut bukan umat, paling takut sangga itu datang sini. Apalagi biku-biku muda, apalagi sama Nera. Kenapa? Tiap hari dikasih air termos sama Indomie. Merasa enggak? Tiap hari ajarannya begitu. Bantenya pokoknya tiap pagi sediain air termos, Indomie mentah taruh. Ya bantenya mau makan satu sendiri. Makanya jangan salahkan sangga kalau di Lampung ini tidak ada sangga yang tinggal. Why? Semua. Buddha saja mengatakan, para biku, carilah tempat yang cocok untuk ditinggali dan untuk membuat hatimu, batinmu menjadi tenang. Nah, ini pikirkan, kita sebagai umat Buddha pikirkan. Kalau seorang samanera kita tidak menganggap, itu samanera, masih tidak ada pengabdiannya. Siapa yang mereka? Pokoknya kalian itu, atau umat Buddha itu jangan memiliki satu pandangan, wah, pokoknya saya ini umat Sukong. Saya hanya menganggap biku itu Sukong. Yang lain biku muda tak kuanggap. Benar kan? Tapi umat muda Wihara Banten ini tidak demikian. Semuanya baik-baik. Ya. Kecuali yang tidak. Ya, pasti. Kenapa? Karena saya walaupun belum pernah datang, tapi sudah banyak info yang masuk sini. Dan saya sebenarnya sudah bertekad. Semoga suatu saat saya bisa masuk Lampung dan bisa merubah pandangan pikiran umat Buddha di sini. Kenapa? Karena itu namanya pandangan sesat, pandangan keliru, itu salah didik teman. Kenapa? Kalau sangga tidak didukung umat Buddha, itu percuma. Sangga tidak bisa bertahan. Benar nggak? Seperti misalnya wihara sini, tanpa umat Buddha, walaupun misalnya katanya, Bante Nekama itu ceramah pintar ngelawak, yang pintar sebenarnya bukan Bante Nekama. Yang pintar siapa?
kalian yang duduk di depan saya ini. Kenapa saya katakan demikian? Sepintar apapun saya, pintar ceramah, pintar ngelawak, kalau tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak duduk di sini, saya ngelawak, cerita sendiri, ketawa sendiri, nanti diantar ke rumah sakit jiwa. Jadi yang pintar siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, tepuk tangan sendiri. Yang pintar bukan saya, yang duduk di depan saya. Itulah. Jadi makanya belajar agama Buddha itu bukan tergantung lama atau barunya. Ada yang mengatakan, Bante, gua mah Cace udah 30 tahun loh. Emang Cace 30 tahun di sana apa? Bisa suci. Janin terlahir di alam Sukawati. Kalau si Aceh bisa suci, saya bilang itu sapi mulai lahir makan rumput saja. Tidak pakai garam, tidak pakai ajinomoto, tidak pakai ayam-ayam palsu. Dia mah rumput doang. Dari lahir sampai mati sapi juga. Tidak jadi budak. Benar nggak? Jadi jangan kemana-mana. Gua udah Cace 30 tahun. Tahu-tahu katanya, kadang-kadang umat Buddha ini, mukanya Buddha itu, umat Buddha itu bikin malu saja, bikin malu saja muni Buddha. Kenapa? Kemana-mana selalu bilang, saya udah Cace 30 tahun loh. Tapi nanti begitu pulang sampai ke rumah, pas di rumahnya itu mangganya lagi berbuah, dipetik, tetangganya satu. Nanti kelihatan, langsung sumpah kamu makan sampai mencerek, tak bisa tidur nanti malam katanya. Coba kita pikirkan saudara, kita Cace 30 tahun, orang ngambil mangga hanya 1 biji loh. Itu sudah disumpah dia buncit, kau berperut, kau bisa tidur, kau sakit perut lah. Jadi rumah tetangga sebelah itu pasti bilang, tuh lihat, katanya Cace 30 tahun, galaknya melebihi itu harimau, karena lau. Benar nggak? Makanya yang tua jangan merasa sudah hebat, atau yang tua jangan merasa, saya ini umat zaman Sukong, apapun saya sudah ngerti. Sama halnya di Batam itu ada satu umat Buddha. Dia itu sombong orangnya. Dia waktu mau diajari baca yakin ada yang bentuk tambun, dia sudah bilang ke saya, Suhu, saya mau udah belajar sama belasan guru Taiwan. Langsung tak panggil, iya, saya tahu. Cuma kamu kesini tolong pukul Jiocong Sewu San Kui. Diminum loh. Jiocong Sewu saja salam. Ketuk berani yang ngaku katanya saya sudah belajar sama belasan suku Taiwan. Wah, piang nggak ada orang Malaysia. Cincin kau dia. Tidak Hokkien nang tua kau, Beijing nang kau dia. Makanya selalu menganggap dirinya itu hebat. Dia sudah pintar. Ya, semoga saja wihara Banten ini tidak ada umat Buddha yang demikian, yang menganggap saya ini umat zaman Sukong. Apalagi cerita sampai zaman Sukong, ini kan sekarang yang pakai jubah ini warna-warni nih, ada biru, ada putih, ada nanti kuning. Nah, ini kalau cerita sampai sini, saya di mana-mana sudah jumpa masalahnya. Kenapa? Kita Sangga Samaya, rapat Sangga Agung Indonesia di daerah Cipayung atau Cimahi itu memutuskan jubah umat Buddha itu biru dan putih, dan kuning itu mulai pelan-pelan kita hilangkan. Kenapa kuning itu zaman Sukong diadakan? Karena zamannya Sukong itu tidak ada sangga, cuma Sukong sendiri.
diangkatlah Pandita sebagai pengganti Sukong. Terus makanya diangkat Pandita. Itu, nah setelah kita merapat sangga di daerah Cipayung sana, itu sangga memutuskan umat Buddha itu pakainya biru muda begini dan putih. Dan kalau Pandita itu dikasih selendang warna kuning. Cuman umat Buddha ini kadang-kadang susahnya kenapa? Karena dia merasa sudah tua, merasa sudah zamannya Sukong. Zamannya Sukong dikasih pakai kuning, zamannya Sukong tidak ada disuruh pakai putih, dia merasa turun pangkat. Iya enggak? Ini yang kadang-kadang bikin penyakit. Makanya kadang-kadang saya bertanya, sebenarnya umat Buddha ini belajar agama Buddha untuk hilangkan keakuan, untuk tinggikan keakuan, atau untuk nyari muka? Nah, di daerah lain yang saya temuin, saya nggak tahu di Lampung ya, karena daerah lain saya sudah tahu. Saya sudah keliling Sabang sampai Merauke, Indonesia ujung sampai Indonesia ujung. Banyak tadi Romo Pandita kalau disuruh ganti jubah putih itu dia merasa, oh, gue turun pangkat ini. Ya, tadinya kuning, sekarang jadi turun putih. Jadi tidak mau ganti. Nah, inilah sebenarnya kesalahan. Sebenarnya jubah warna kuning itu hanya boleh dipakai oleh sangga. Nah, kenapa Sukong diadakan, waktu zaman Sukong diadakan jubah warna kuning? Itu karena tidak ada sangga. Jadi Romo Pandita itu dianggap mewakili Sukong memimpin acara. Kita itu harus bisa mengerti situasi, kondisi, ya. Dan umat Buddha belajar agama Buddha bukan untuk meninggikan keakuan, merasa wah saya pakai jubah putih ini turun pangkat. Berarti itu namanya gila hormat, benar nggak? Itu namanya gila hormat. Mudah-mudahan di Lampung ini tidak demikian. Saya berbicara demikian, mungkin banyak romo-romo yang tua itu merasa tersinggung. Tapi ini terus terang, saya menyampaikan ini bukan bertujuan menyinggung kalian, tapi saya menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kalau kalian tidak bisa terima, ya silahkan jalankan terus. Karmamu ya karmamu, ya karmaku ya karmaku. Ya aku sing mangan aku warak dewe. Yang makan ya aku ya yang kenyang saya. Yang ibu makan yang ibu kenyang sendiri. Jadi ngerti nggak? Ya pokoknya prinsipnya karmaku ya karmaku. Saya sekarang lagi haus, minum, hilangkan haus, langsung saya terasa enak. Nah di saat kita orang melihat, wah ini Pandita, apalagi kalau orang luar negeri masuk ke Indonesia lihat, wah ini Panditanya pakai kuning, kayak usen dia ini. Nah ini kadang-kadang menjadi salah arti. Makanya saya menyampaikan ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang tua-tua ini bisa menerima. Makanya sebenarnya tadi sebelum saya menyampaikan ceramah, saya itu ingin memberikan satu umpama dulu. Air gelas tolong dikosongkan dulu. Air yang di gelas tolong dibuang dulu. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibaratnya sebuah gelas ini, kalau sudah terisi penuh, datangnya saya ceramah, saya lempar mental. Percuma saya datang dari Batam jauh-jauh, habis uang tiket, tenggorokan saya juga sakit. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, seperti sebuah gelas, air ini dibuang dulu, tuang semua, kosongin. Begitu saya datang, saya isi, langsung masuk. Betul? Harus demikian. Kalau diisi penuh terus tidak mau menerima orang lain, itu sama dengan peta karet. Lemparin mantul lagi, lemparin mantul lagi.
sehebat apapun Buddha datang juga percuma. Bener loh? Bener, Buddha datang juga percuma. Ceramah di sini, apalagi Bante Nekrama biku kecil, bener nggak? Oleh karena itu, ingat pesan saya, karena terus terang saya tidak tinggal di sini, dan ini bukan wilayah pembinaan saya. Saya membina di daerah Riau Kepulauan, Riau Daratan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini saya kesini ini lintas cepat ini. Karena terus diminta oleh ayam, terus diminta oleh Bante Nyana Menteri. Sudah 1 tahun lebih. Bukan saya sombong. Orang bilang, waduh Bante Nekrama wiharanya udah gede begini, mana mau ke wihara Banten. Bukan masalah yang kecil besarnya. Kalau saya selalu, makanya tadi saya mengatakan, kalau di satu tempat mau ditata dengan baik, ya silakan, akan saya datang semampu saya untuk membantu menata. Kalau sudah tidak bisa diterima, ibaratnya gelasnya sudah penuh, maka saya angkat kaki sendiri. Ibaratnya first time and last time, pertama kali dan terakhir kali. Ya, begitu saja kan. Ya, komitmennya, konsekuensinya yang bukan demikian. Bukan Bante Nekramanya ini sombong, bukan. Tapi umat Buddha, kalau ibaratnya terhadap sangga sendiri tidak ada rasa hormatnya, tidak ada rasa sujud hormat kepada sangga, hari ini Anda duduk di sini itu percuma. Kenapa? Namanya kita berlindung Buddha Saranam Gacchami, berlindung pada Buddha. Dhammam Saranam Gacchami, berlindung pada Dhamma. Sangham Saranam Gacchami, berlindung pada sangga. Kelihatan sangga ini, gua nggak senang banding. Berarti berlindung kita sama sangga sudah kurang 1. Jadi apa gunanya kita belajar agama Buddha? Benar nggak? Makanya kalau Anda mau belajar agama Buddha atau mau mendengarkan ceramah, coba kosongan gelasnya, dikosongkan dulu. Ya, air-air kotor yang dulu-dulu itu yang ini tolong dikosongkan dulu. Bukan berarti pelajaran yang dulu Anda terima itu salah, bukan ya, jangan salah arti. Cuman kalau Anda sekarang menerima ceramah saya, tapi gelas Anda penuh, percuma saya ceramah, tidak bisa diterima oleh Anda. Benar nggak? Percuma. Tapi kalau dikosongkan dulu, itu bisa diterima. Setelah Anda terima, Anda coba nyaring, disaring dulu. Oh benar nggak apa yang dikatakan Bante Nekrama? Nah, makanya kembali ke jubah. Jadi sempat orang umat sering bertanya, Bante, kalau kita mau pakai hitam, kok bisa ada hitam? Kalau zamannya Buddha, itu semua jubah warnanya putih. Semua warnanya putih. Terus agama Buddha berkembang sampai ke ERC, ke Cungko, ke Taiwan. Karena zamannya Cungko itu, Cungko kan daerah dingin, sehingga pakailah jubah yang hitam untuk menambah hangat. Terus Cungko itu dulu sendiri, zamannya dulu kan susah, airnya susah. Pakai warna hitam biar ya 3 bulan nggak cuci kan nggak kelihatan. Cuma ya lempar sungai ya semua ikan timbul semua ya. Ya itulah makanya alasan kenapa jubahnya berubah warna hitam sampai ke Cungko. Sebenarnya zamannya Buddha semua jubah umat awam warnanya putih, biru juga nggak ada. Nah Indonesia ini kenapa ada istilah Trisarana, Upasaka, Upasika? Karena umat Buddha ini susah. Semuanya itu pada bisnis. Bante, aku takut kena Upasaka, Upasika karena masih suka bohong. Ya kalau Bantenya ya kamu masuk dulu lah. Ya Trisarana dulu lah. Berlindung dulu. Sebenarnya zamannya Buddha itu tidak ada namanya istilah Trisarana. Begitu masuk menjadi umat Buddha, Upasaka, Upasika. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti ya. Makanya
kondisi yang sebenarnya. Dan perkembangan agama Buddha itu sendiri tidak bisa lepas dari budaya dan kebiasaan-kebiasaan negara itu. Seperti ada datang ke wihara, bakar hiong, pasang dupa, itu Buddhis bukan? Yang bilang Buddhis itu tangan. Buddhis atau bukan pasang hiong? Nggak ada yang tahu lah. Pasang hiong aslinya agama Buddha tidak ada. Pasang hiong pengaruh dari agama Hindu dan orang Cuko. Zamannya Buddha menghormati Buddha, masuk tempat salah namaskara 3 kali. Tidak pakai pasang hiong. Makanya saya mengatakan perkembangan satu agama tidak lepas dari budaya dan tradisi. Ngerti? Ngerti ya? Makanya aslinya di wihara itu tidak perlu pasang hiung. Ya, tidak perlu pasang hiung. Zamannya Buddha nggak ada pasang hiung. Nah, inilah yang perlu kalian mengerti. Tentu selama ini mungkin belum pernah didengar ya, belum pernah diketahui kan. Makanya tadi saya mengatakan hidup sampai tua, belajar sampai tua. Ngerti toh? Nah, itulah. Jadi tentunya halnya kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak datang ke wihara Batak melihat, wah, umat Buddha pakainya semua pakai jubah putih. Nah, terus nanti kalau ke tempat orang meninggal pakai hitam. Karena zamannya waktu saya belum masuk ke Batam, itu semua umat Buddha pakainya hitam. Begitu saya masuk Batam dan setelah kita hasil rapat sangga samanya itu memutuskan putih dan biru, makanya saya memutuskan pakai putih saja biar seragam. Makanya saya pesan jubah dari Taiwan. Makanya kalau ibu-ibu bapak nanti suatu saat ke Batam, lihatan umat Buddha semua pakai putih. Kalau di wihara, kalau di tempat orang meninggal, karena zamannya dulu sudah beli jubah hitam, kalau mau dibuang kan sayang. Maka saya menggunakan, saya berpikir yang hitam juga digunakan ke tempat orang meninggal. Karena tempat orang meninggal kan agak kotor, debu apa, biar nggak gampang kotor. Dan yang putih digunakan untuk yang di wihara. Bagus toh. Jadi terus terang, kalau umat Taiwan, setiap umat itu biasa punya 2 jubah. Kalau ke tempat orang meninggal, dia bawa 1 jubah. Dan kalau ke wihara yang dia bawa jubah untuk ke wihara. Kalau kita istilahnya ekonominya tidak mampu, kita sudah ke wihara ke tempat orang meninggal, kita pulang ke rumah kita cuci dulu. Nah, terus terang kalau umat Taiwan menghormati cara-cara berpikir itu luar biasa. Apalagi kayak buku Keng. Kalau umat Taiwan itu kalian tidak mungkin menemukan kalau buku Keng itu ditaruh di lantai. Apalagi kalau batin kamu lagi ceramah panas. Buku Kengnya ini dijadiin kipas. Ini karma buruk. Kenapa? Buku Keng ini ajaran Dharma. Kita gunakan untuk kipas. Berarti tidak menghormati ajaran Buddha. Buku Keng kalau dilangkahi karma buruk. Makanya buku Keng itu, kalau orang Taiwan mau lihat Keng itu cuci tangan dulu sudah bersih, baru dipegang buku Kengnya. Nah, terus kalau lihat Keng, misalnya orang Taiwan kalau lagi lihat Keng lama kan panjang, itu di pinggirnya tetap ada 1 handuk kecil basah. Nah, misalnya kan di sini lagi yakin lagi gatal ini atau hidungnya lagi gatal misalnya lagi hidungnya gatal, sudah gatal dia sudah pegang ini, dia nggak langsung pegang sutra, dia lap dulu di handuk kecil itu sudah bersih baru pegang buku. Kalau umat Indonesia susah. Inilah makanya kadang-kadang saya mengatakan umat Buddha ini kadang-kadang Indonesia ini susahnya kenapa?
Biku sangganya sedikit. Yang Mahayana apalagi? Yang mau mengajarkan tata cara Mahayana ini bandenya terbatas. Benar nggak? Sehingga umat Buddha juga kadang-kadang tidak pernah mendengar bantenya atau suhunya memberikan tentang begini dan tidak pernah tahu. Makanya tidak bisa juga disalahkan umat Buddha. Dan juga tidak bisa disalahkan sangganya karena sangganya terbatas. Kalau mau ada sangga di Lampung ini carilah satu, jadiin sangga, belajar ke Taiwan, pulang tinggal di Lampung. Ada anak-anak ibu, bapak-bapak mau jadi sangga? Yuk saya Bante, ada keturunan. Makanya saya lihat ini kok ya umat-umat wihara Banten ini kok tua-tua ya. Kok gak ada generasi muda ya. Nah terus kita pikir gigi 4, gigi 5, gigi 6, ada yang gigi 8. Nah, kalau sudah gigi 8, sudah gigi 7, itu ibaratnya sudah berada di samping 2 meter kali 80, sudah muter-muter. Apa itu 2 meter kali 80? Peti mati. Pasti begini, suhu pantang tak boleh ngomong. Apa ya kata itu kalau ngomong nggak ngomong mati, nggak kita nggak mati. Hah? Wah, katanya besok jam 2 lanjut di kantor Bante Sicing. Ya. Nah, makanya saya pulang sih tanggal 25 ya. Ya kalau kesempatan saya di sini umat Buddha kalau mau bertanya apapun is okay, everything is okay. Tapi jangan Bante, fungsi rumah saya bagus enggak? Saya paling tak suka. Itu umat Buddha tahayul namanya. Bante hari ini nyabun saya gimana? Jangan tanya saya gitu. Terus terang, kalau biku itu melihat feng shui peramal itu melanggar aturan. Cuma kadang-kadang umat ini yang mencelakakan sangga. Pasti menurut saya. Kalau Bante, saya bukan nggak ngerti feng shui, ngerti saya. Tapi, yuk pikirlah. Hari ini saya duduk hadapnya timur. 12 jam kemudian mata bumi berputar. Malam saya sudah hadapnya di mana? Di barat. Feng shui itu selalu berputar. Ming yin kong zi zai wo men de suo zhong. Ming yin kong zi zai wo men de xing wei. 不是上帝控制我们的命运。Feng shui, nasib, karma itu semua tergantung kepada kita. Kalau kita itu pasrah menerima nasib, ngapain kita hari ini susah payah duduk di sini kesemutan dengan Bante ceramah ngoceh-ngoceh di sini, kakiku udah kesemutan. Ngapain duduk di sini? Toh nasib sudah ditentukan Tuhan. Ya, untuk apa saya capek-capek di sini? Mendingan pulang rumah, nonton TV, pakai AC. Untuk apa saya duduk di wihara? Justru kata Buddha, segala sesuatu karma baik, karma buruk, kita yang mengontrol. 掌握在我们的手中，不是掌握在上帝创造人类。 Ya, makanya umat Buddha itu tidak ada istilah takdir. Oh, kamu ditakdirkan demikian. Kamu ditakdirkan cacat, takdir buta, atau ditakdirkan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau Buddha, di dalam agama Buddha itu tidak ada istilah takdir. Kenapa kita tidak ada kaki? Atau tidak memiliki tangan? Kehidupan lampau kita memukul ayah dan ibu. Kenapa kita jadi bisu? Kehidupan lampau kita memarahi orang tua kita. Makanya sekarang jadi bisu. Makanya adik-adik ingat, kalau dimarahin orang tua jangan juga balik marahin.
Nanti kalau kehidupan lampau, kehidupan yang akan datang jadi bisu, gimana mau baca Amin Koci? Benar kan? Atau kita buta, gimana kita mau baca sutra? Jadi hari ini karena apapun yang kita terima, itu bukan Tuhan yang takdirkan. Kita kehidupan lampau yang berbuat. Jadi sekarang harus memetik hasilnya. Ya toh? Oleh karena itu umat muda itu jangan nanti dikit-dikit mau lihat feng shui, dikit-dikit nanti mau poun. Gimana mau poun? Gimana mau apa? Gampang. Ke pasar nampak ikan lele mau dipotong orang, beli, lepas. Ya? Atau nampak kura-kura mau dipotong orang, kita beli, lepas, menolong nyawa makhluk hidup. Maka karma kita itu akan semakin hari semakin baik, memperbaiki karma-karma buruk kita. Kembali lagi ke cerita semula. Umat Buddha juga ada umat Buddha yang benar-benar umat Buddha. Dia datang ke wihara, ikut parita, ikut baca liangkeng atau ikut baca mantra. Dia juga ikut mendengarkan ajaran Dharma dan mengerti ajaran Dharma, mempraktekkan ajaran Dharma. Ada juga umat Buddha yang sistemnya ya kayak cung cap. Ya, sudah tahu kan cung cap. Datang ke wihara, biasa cei canko orang Tionghoa kan gitu. Datang ke Klenteng, ke Taihindil, datang ke sana beli hiu satu ikat, sembahyang ngacung tencet, cung cap. Nah, ya dah. Orang sembahyang itu ya dia sembahyang. Cuma saya lihat ya kok di sini masih ada kimco itu ya, masih ada kertas sembahyang itu ya. Nah ini di sini memang banyak dewa ya. Ini Wankong, ini apa? Tua Pekong. Nah, inilah tradisi kita Chinese yang kadang-kadang susah kita hilangkan, Ya, mungkin kalau suatu hari saya memiliki satu waktu yang cukup, saya itu akan menceritakan kepada saudara tata cara mengurus orang meninggal secara agama Buddha yang benar. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah membaca buku saya yang saya terjemahin, tata cara mengurus orang meninggal secara Buddhis dalam bahasa Indonesia. Itu waktu saya tinggal di Taiwan, saya terjemahin. Mudah-mudahan sebenarnya sudah ada CD-nya, cuma belum saya audit, belum saya edit ya, belum diedit, jadi masih tidak tersusun rapi. Mudah-mudahan kalau nanti tidak sibuk, kapan-kapan mungkin Romo Ayo juga bisa bantu biar bisa cepat keluar di CD-nya. Jadi saya juga tidak perlu capek-capek ngoceh di sini, karena saya sudah ngoceh di Taiwan 8 jam. Ceramah tentang tata cara itu saya dari awal sampai akhir dijelaskan dengan teliti, ya, satu persatu. Misalnya salah satu contoh, orang baru meninggal tidak boleh disentuh. Di sini pasti tidak begitu kan? Begitu meninggal cepat bersihin badannya, cepat dipakai baju 7 lapis, benar kan? Makanya kenapa saya suruh semua umat Buddha itu harus memiliki hijing, jubah. Itulah pakaian untuk kita waktu meninggal. Ibu-ibu kan belum tahu toh? Makanya itu umat Buddha, setiap umat Buddha harus punya hijing. Nanti waktu meninggal, hijing itulah yang kita pakai. Gak perlu yang 7 lapis. Panas. Ya. Dalam peti panas. Ya kan? Nah, sudah ya. Wah, jam 9.15 loh. Kayaknya ada yang lagi ya. Makanya nggak terasa loh, saya udah ceramah 1 jam. Makanya mau 3 jam oke aja sih.
Siapa takut? Nah, jadi tentu halnya kembali lagi, kalau bisa cobalah kita pelan-pelan belajar agama Buddha dan belajar sebenarnya agama Buddha itu apa? Agama Buddha itu sebenarnya simple, sangat simple sekali. Sekarang banyak anak muda masuk ke Kristen, masuk Katolik atau masuk agama lain. Kenapa? Karena katanya agama Buddha itu terlalu bertele-tele dan berlete-lete. Ya kan? Masih yang bawa aja. Ayo mau sembahyang, biara Banten mau sembahyang, biara Metro mau sembahyang, katanya, wah terlalu repot. Kayak masuk aja di Kristen, terlalu repot katanya. Sebenarnya Buddhis itu simple. Ya, akhir kata dari saya, biar tadi budaya, namo budaya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan, ibu-ibu yang tua-tua jangan tersinggung ya. Kalau enggak nanti bandenya enggak dikasih makan kan. Amin dong. Baiklah, kita ketemu Bante lagi besok siang. Mau? Malamnya juga? Oke. Untuk mengungkapkan terima kasih kita pada Triratna, pada Yang Mulia Bante, pada malam kita mengabarkan dharma yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ucapkan terima kasih dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Tajung, tinggi Pak Sampai, Amitofo. 恭请法师回了休息。南无